Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Saya lagi gimana kabarnya? Luar biasa. Mantap, karena Tuhan kita luar biasa, amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita untuk kita juga bernyanyi, kita berdoa terlebih dahulu oleh Kak Kori. Nanti Kak Kori berdoa buat kita semua. Adik-adik kita akan berdoa. Sebelumnya coba angkat tangannya ke atas, ke samping, ke depan, dilipat yang manis. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yeah.
Shalom adik-adik, gimana kabar? Kakak harap kabar adik-adik masih tetap sehat, tetap kuat, dan intinya selalu bersuka cita. Selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya yakin bahwa kabar adik-adik sangat luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin adik-adik. Nah, jadi pada saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, dan sebelumnya kakak ajak kita semua untuk mempersiapkan buku Alkitab kita untuk kita baca nanti pada saat kita akan membacakan ayat firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Tuhan masih menyatukan kami walaupun melalui Zoom ini kami dapat bertemu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami ada di dalam Tuhan dan iman kami satu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan beserta kami selalu, dan firman Tuhan yang akan kami dengar biarlah dapat memberkati kami Tuhan. Haleluya, amin, amin adik-adik. Nah, kakak mau bertanya adik-adik, di saat kapan adik-adik merasa sangat senang, sangat bahagia, sehingga saking senangnya adik-adik itu memberikan respon yang sangat baik. Misalnya gini, papa atau mama pulang dari kerja, mungkin dari ngantor atau dari mana gitu ya. Mereka pulang dan kita menyambut kedatangan mereka. Respon yang baik yang kita berikan adalah mungkin kita memberikan mereka minum gitu ya. Ataupun kita memijit tangan atau kaki mereka karena udah kecapean. Itu kan respon yang sangat baik adik-adik. Nah, pada saat Yesus masuk di kota Yerusalem, dia juga disambut oleh banyak orang di kota Yerusalem tersebut. Nah, kita akan membacakan firman Tuhan untuk lebih jelasnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13. Kakak akan bacakan dan adik-adik bisa ikuti ya. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema daun palem. Nah ini, kakak punya daun palem. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya daun palem adik-adik. Dan kenapa ayat ini sangat penting gitu ya? Kenapa ayat ini sangat penting untuk kita bahas? Karena di dalam ayat ini tertera ada simbol yang sangat penting juga, yaitu tadi yang saya katakan adalah daun palem. Nah, pada saat Yesus masuk kota Yerusalem, dia disambut oleh banyak orang. Dan penyambutan mereka itu sangat bagus adik-adik. Mereka memberikan kain mereka, baju-baju yang mereka punya. Mereka kasih di jalan yang akan dilewati oleh Yesus Kristus masuk di kota mereka. Dan selain baju-baju juga mereka memberikan daun palem ini di jalan yang akan dilewati Yesus. Guna apa? Supaya keledai yang dinaiki Yesus tidak kotor kakinya. Supaya tetap bersih. Supaya itu adalah respon yang baik akan penyambutan Yesus Kristus adik-adik. Nah, Yesus Kristus masuk di kota Yerusalem pada saat kematiannya sudah dekat. Kenapa peristiwa penyambutan ini masih dikenang sampai sekarang adik-adik? Karena apa? Yaitu daun palem tadi. Ada satu penting simbol yang sangat berarti, yaitu daun palem tadi. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa sih daun palem ini membuat sebuah peristiwa ini sangat penting gitu? Nah, daun palem ini berarti kemenangan
di balik kematian. Jadi ada kemenangan dari kematian yang akan terjadi nantinya pada saat Yesus mati. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menonton video singkat ini mengenai bagaimana Yesus masuk di kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda dan disambut oleh banyak orang dengan menggunakan juga daun palem dan kain yang mereka berikan di jalan untuk menyambut Yesus Kristus. Kita akan menonton video berikut supaya kita tetap fokus, dan kakak harap adik-adik menyimak video tersebut. Selamat menonton. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Nah, adik-adik, dalam video yang barusan kita nonton tadi, kita melihat ada Yesus Kristus, ada Tuhan kita, dia menaiki seekor keledai muda dan sambil memasuki kota Yerusalem. Dan kita melihat di situ banyak orang yang menyambut dia, memberikan baju-baju, kain-kain di jalan, dan daun palem juga, mereka melambaikan daun palem gitu ya. Itu artinya bahwa ada kemenangan yang akan terjadi gitu di kota mereka gitu, adik-adik. Nah, sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu mengenai daun palem. Jadi kakak menerangkan ulang bahwa daun palem tadi memiliki makna, memiliki arti yang sangat berarti, yaitu kemenangan dari kematian. Jadi itu adik-adik perlu mengingat makna dari daun palem tersebut. Jadi apa artinya daun palem? Adalah kemenangan di balik kematian, kemenangan dari kematian yang akan dialami oleh Yesus Kristus sendiri, adik-adik. Nah, biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua dapat dikuatkan, dapat diberkati oleh Tuhan, dan semoga kita selalu bersyukur, selalu bahagia, selalu merespon dan menyambut kedatangan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita dapat semakin mencintai keluarga kita, menghormati orang tua kita, dan jikalau mereka datang, mereka pulang dari kerja, mungkin kita mengambil minum dan memberikan mereka minum gitu ya. Itu sebuah respon yang sangat baik yang kakak ingin ajak adik-adik untuk lakukan begitu. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita atau firman Tuhan yang telah kakak sampaikan, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sampai jumpa di lain waktu lagi. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, gimana kabar? Jadi tadi kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai daun palem. Dan pada saat ini kita akan melakukan aktivitas kita. Oke. Jadi banyak kakak sudah siap. Jadi kalau adik-adik punya udah siap, nanti jangan lupa difotoin gitu ya, dikirim sama guru sekolah minggu. Oke, jadi sekian untuk tutorial pembuatan daun palem dari kertas ini. Semoga kita dapat mengambil maknanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di next time adik-adik.